Saya Anwari dan ini Papan Tulis. Kita pernah menyebut Rachel Carson dan Al Gore pada episode 1. Karya dari dua tokoh fenomenal ini banyak dijadikan rujukan utama di kelas-kelas ekologi, serta forum kajian lingkungan dan keberlanjutan. Karena relevansi isinya dengan keadaan krisis keberlanjutan sumber daya alam yang kita hadapi saat-saat ini dan juga ke depan. Bagi saya, kedua tokoh ini menjadi model. Saya pertama kali membaca dan melihat karya-karya mereka saat mengikuti kelas ekologi dan lingkungan dasar saat masih menjadi mahasiswa S1. Karya mereka mampu membangun perspektif baru tentang krisis lingkungan dan perubahan iklim bagi saya secara personal dan banyak orang tentunya. An eye-opening book dari Rachel Carson berjudul Silent Spring bercerita tentang krisis lingkungan pada era 60-70-an akibat penggunaan pestisida secara masif dan kegiatan-kegiatan tak ramah bumi yang terjadi pada dunia pertanian. Lalu Al Gore dengan An Inconvenient Truth, sebuah dokumentari yang mampu membuka mata banyak orang tentang realitas krisis perubahan iklim. Ada beberapa kelompok yang denial dengan bukti nyata, empiris, dan logis yang kedua tokoh ini sajikan. Bagi mereka yang masih tidak percaya, sepertinya mereka perlu banyak keluar dan tidak mengurung diri saja. Di samping krisis lingkungan dan iklim, saya melihat dan kita sebenarnya merasakan ada satu krisis yang keadaannya parah dan memiliki cerita yang hampir sama, serta harus kita tangani dengan urgensi yang sama. Krisis yang sepertinya bagi banyak orang tidak sadari. Dan kita punya krisis lingkungan dan iklim yang besar, oke? Dan kita tidak mau krisis yang lain lagi. I might call it the other silent spring or the other inconvenient truth. Krisis yang saya maksud di sini bukan tentang sumber daya alam, dan saya rasa juga ada kaitannya. Krisis yang saya maksud adalah krisis sumber daya manusia. Saya percaya pada dasarnya sebagaimana kita sering lihat di sekeliling dan menemukannya di berbagai pengamatan dan penelitian, bahwa kita tidak mendayagunakan dengan baik bakat dan talenta kita. Banyak orang melewati seluruh hidupnya tanpa mengetahui apakah bakat mereka sebenarnya, atau jika mereka bahkan punya bakat itu sering tidak digunakan menjadi hal yang utama. Kita pernah bertemu dengan berbagai macam orang yang tidak berpikir bahwa mereka ahli dalam satu pun hal. Sebenarnya kita bisa dan sering membagi dunia menjadi ke dalam dua kelompok berbeda. Kata Jeremy Bentham, filsuf utilitarian yang termasyhur itu, suatu kali pernah mengungkapkan argumen yang mirip. Ada dua tipe orang di dunia ini, mereka yang membagi dunia ke dalam dua tipe, dan mereka yang tidak. Pertama, kita sering menemui atau mendengar cerita tentang berbagai macam orang yang tidak menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka hanyalah menjalani hidup mereka melewati hari demi hari. Mereka tidak memperoleh kepuasan besar dari apa yang mereka lakukan. Mereka bertahan dan tabah, tidak menikmatinya, dan menunggu akhir pekan tiba. Kedua, kita juga pernah bertemu dengan orang-orang yang mencintai apa yang mereka kerjakan dan tidak membayangkan hal lain. Jika kita berkata kepada mereka, jangan lakukan ini lagi, mereka akan bertanya-tanya apa yang kita maksud. Karena itu bukanlah apa yang mereka kerjakan. Itu jati diri mereka. Mereka bilang, ini saya, kamu tahu. Sangatlah bodoh bagi saya jika meninggalkan ini. Karena apa yang saya lakukan menunjukkan diri saya paling otentik. Dan yang kedua ini kita jarang temukan pada kebanyakan orang. Faktanya kita sering temukan pada sekelompok kecil orang. Dan saya rasa ada banyak penjelasan tentang kenapa ini terjadi. Ambil saja contoh dari fenomena prodigy. Mereka yang mampu menemukan dan mengembangkan talenta di usia muda. David Henry Feldman dan Lincoln Smith menyebut beberapa faktor pendukung dalam pengembangan bakat dan talenta yang dialami oleh para prodigy. Dan yang paling atas diantaranya adalah pendidikan.
Dan sumber daya manusia adalah seperti sumber daya alam. Mereka terhimpun dan sering tak terlihat satu sama lain. Kita harus mencarinya. Dan mereka tidaklah berada di permukaan. Kita harus menciptakan situasi di mana mereka dapat mencuat dan muncul di permukaan. Dan seperti yang kita dapat bayangkan, pendidikan adalah cara utama kita saat ini untuk menciptakan iklim yang kita maksud. Tapi seringkali tidak. Saya rasa dan kita lihat, serta kita bicarakan di episode sebelumnya bahwa bentuk sistem pendidikan yang ada yang sudah beberapa kali berubah bentuk tidaklah cukup. Permak tidak lagi berguna, karena yang terjadi, fondasi yang kita pakai tetap itu-itu saja. Hanya permak sebuah model yang rusak. Kita tahu apa yang kita butuhkan dan kata ini sering kita gunakan akhir-akhir ini. Adalah revolusi dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang ada sekarang haruslah ditransformasikan menjadi sesuatu yang lain. Perubahan besar ini perlu dimulai dengan inovasi secara fundamental dalam pendidikan. Tetapi, memulai inovasi yang kita maksud juga menjadi tantangan utama sendiri. Inovasi itu sulit karena berarti melakukan sesuatu yang orang-orang kebanyakan tidak lihat itu gampang. Inovasi juga berarti mempertanyakan apa yang telah kita sering terima apa adanya. Hal-hal yang kita anggap sudah jelas, dan tantangan terbesar dari inovasi untuk transformasi adalah tirani penalaran umum, hal-hal yang orang-orang pikirkan. Itu tidak mungkin dilakukan dengan cara lain karena caranya biasanya begitu, dari dulu begitu kok. Kalau tes menghambat kreativitas kita di sekolah, lalu bagaimana caranya mengetahui kalau kita bisa? Ini adalah beberapa contoh penalaran umum, dan masih banyak pikiran umum serupa tentang praktek pendidikan dan pengajaran. Baru-baru ini saya menonton film dokumenter tentang Civil War di sejarah Amerika Serikat yang terjadi 1861 sampai 1865 melalui sebuah channel streaming. Di film dokumenter tersebut ada kutipan dari Abraham Lincoln, Presiden AS yang baru terpilih saat itu. Kutipan dari pidato yang ia sampaikan pada 1 Desember 1862 saat rapat Kongres tahunan yang kedua. Dan saya akan coba kutip di sini. Dia berkata begini, "The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew and act anew. We must disenthrall ourselves and then we shall save our country." Dogma-dogma dari masa lalu yang tenteram tidaklah lagi memadai untuk masa sekarang yang berangin kencang. Situasi saat ini penuh dengan kesulitan, dan kita haruslah naik atau menyesuaikan bersama-sama dengan situasi ini. Karena kasus yang kita hadapi adalah baru, maka haruslah kita berpikir dengan cara yang baru, dan bertindak dengan cara yang baru. Haruslah kita memerdekakan diri kita, barulah kita dapat menyelamatkan negara kita. Pada kutipan di atas, Abraham Lincoln memakai kata disenthrall, yang memiliki arti memerdekakan diri dari kekangan, yang juga memiliki padanan kata dengan liberate. Bahwa ide-ide yang terlihat menawan dan mempesona kita tentang sistem pendidikan yang kita laksanakan berabad-abad, dengan mudah kita asumsikan selalu benar sebagai bentuk alami sebagaimana seharusnya. Dan banyak dari ide-ide kita telah dibentuk bukan untuk memenuhi kebutuhan abad ini, tapi untuk mengatasi keadaan abad sebelumnya. Pemikiran kita masih terhipnotis dengan asumsi dan narasi yang ada dan kita dibentuk, dan kita haruslah memerdekakan diri kita dari beberapa ide tersebut. Sekarang, transformasi pendidikan lebih mudah diomongkan daripada dilaksanakan. Alasannya karena sangat sulit untuk memulai perubahan dalam sesuatu sistem pendidikan yang kita asumsikan benar, sistem yang ya sudahlah kita jalani saja apa adanya, toh kita sudah jalani bertahun-tahun lamanya, toh kita sepertinya baik-baik saja. Perlu kita bertanya tentang sesuatu yang telah kita asumsikan selalu benar. Siapakah di antara kita yang usianya di atas 30 tahun? Coba jawab dalam hati sambil mendengar podcast ini. Lalu siapakah yang usianya di bawah 30 tahun? Kemudian siapakah di antara kita yang memakai dan menggunakan jam tangan?
yang saya maksud adalah jam tangan analog. Ada beberapa mungkin yang memakai sekarang. Lalu coba tanya mereka yang usianya di antara 17 sampai 25 tahun di luar sana dan tanyakan hal yang sama, siapa di antara mereka yang memakai dan menggunakan jam tangan. Saya yakin yang akan kita temukan mereka yang usia 17 sampai 25 sekarang tidak memakai atau jarang sekali menggunakan jam tangan seperti yang diasumsikan oleh mereka yang usia di atas 30 tahun. Kalaupun anak muda memakai jam tangan, mereka memilih jam tangan digital dengan fitur yang lebih lengkap. Bukan hanya untuk cek jam berapa sekarang, tetapi untuk keperluan yang lain, seperti lifestyle, gaya hidup. Alasannya, kita satu sama lain dilahirkan di zaman yang berbeda dengan keadaan sosial, teknologi, dan lingkungan yang berubah. Jam tangan ini menjadi contoh kecil bahwa yang generasi sebelumnya asumsikan tentang jam tangan itu tidak sepenuhnya benar bagi generasi setelah mereka. Tapi kita lihat ada konsep-konsep yang mempesona kita dalam pendidikan selama bertahun-tahun lamanya, dan kita asumsikan benar untuk kita gunakan dalam mendidik generasi jauh setelah kita yang akan hidup dalam kondisi yang benar-benar berbeda. Mari saya beri Anda beberapa contoh. Kita bertanya lebih jauh tentang konsep-konsep ini tentunya. Pertama adalah konsep linearitas. Ide tentang linearitas itu seperti, oke, ayo semua masuk, kalian mulai dari sini. Lalu kalian akan melalui sebuah jalur, dan jika kalian melalui semua tahapan jalur ini dengan benar, maka kalian akan siap dengan seumur hidup. Kita yang mendengarkan dan berinteraksi melalui podcast ini secara tidak langsung atau mungkin secara langsung setuju kalau kita memiliki cerita yang berbeda dan setuju bahwa hidup itu tidak linear, tetapi berjalan secara organik. Kita menciptakan cerita hidup kita secara simbiotik, berkaitan satu sama lain, seiring dengan upaya kita mengeksplorasi bakat-bakat kita. Tapi kita juga tahu kita telah menjadi terobsesi dengan pemikiran tentang linearitas ini. Dan mungkin puncak tertinggi pendidikan formal adalah masuk ke perguruan tinggi. Mungkin atau malah benar keadaannya kita terobsesi dengan membuat orang masuk kuliah, masuk ke suatu jenis perguruan tinggi. Saya tidak bermaksud bahwa kita tidak usah kuliah. Tapi tidak semua orang perlu pergi dan tidak semua orang perlu pergi sekarang. Mungkin mereka pergi belakangan. Dan 2 tahun lalu, ketika saya belajar di graduate program di Boston, saya ikut serta menjadi relawan di kegiatan bernama Dream Day bagi anak-anak sekolah di Boston. Usai mengikuti kegiatan itu, saya berkesempatan bertemu dan ngobrol santai dengan seorang anggota firefighter, pemadam kebakaran yang menjadi salah satu narasumber. Berapa lama Anda menjadi pemadam kebakaran? Tanya saya. Selalu, jawab dia singkat. Yang saya maksud, kapan Anda memutuskan menjadi anggota pemadam kebakaran? Sejak kecil. Lalu, lulus sekolah SMA, saya mendaftar untuk rekrutmen anggota pemadam kebakaran, dan sampai sekarang di usia 30-an saya seorang firefighter, jawab dia. Sebetulnya, ada cerita dahulu ketika masih sekolah, banyak anak mau menjadi pemadam kebakaran. Ketika hampir lulus, banyak guru saya tidak menganggap saya serius. Ada guru saya mengatakan di kelas kalau saya seharusnya tidak membuang waktu dengan menjadi pemadam kebakaran, bahwa saya harus daftar dan masuk kuliah, lulus dan kerja profesional. Beberapa teman saya mendengar. Saya sempat malu dan merasa sedikit terpukul karena waktu itu guru saya mengatakannya di kelas. Dan saya berpikir waktu itu juga mungkin guru saya punya pikiran saya bisa menjadi lebih baik dan profesional versi dari guru saya jika saya kuliah, dan mayoritas teman saya juga kuliah. Tapi itulah pilihan yang saya inginkan dan impikan. Lulus SMA, saya melamar menjadi anggota pemadam kebakaran, dan saya diterima.
1,5 tahun yang lalu saya ikut menjadi mentor untuk anak-anak putus sekolah di komunitas daerah guru saya tadi tinggal melalui after school program di bidang olahraga, basket, baseball, dan juga American football. Sekali saya bertemu dengan guru saya dan bercerita tentang apa yang saya lakukan untuk membuktikan komitmen saya belasan tahun yang lalu. Dan sekarang saya rasa guru saya lebih menganggap baik dan serius tentang saya. Dari cerita seorang firefighter tadi, kita tahu bahwa sesungguhnya sebuah komunitas atau tatanan sosial yang lebih besar tergantung pada keberagaman bakat dan kemampuan, bukan bertumpu pada hanya satu bentuk kemampuan. Jika kita serius memahami betul keadaan ini, konsep linearitas dalam pendidikan bisa menjadi sebuah masalah. Tantangan kita adalah menyusun kembali pandangan kita tentang kemampuan dan kepandaian, seperti yang kita bicarakan di episode 1. Yang kedua adalah konsep konformitas. Sejak tingkat awal dan kita masih di usia dini, sistem pendidikan sudah menyeleksi kita melalui ujian masuk sekolah dengan cara diseragamkan. Bahkan untuk sekolah SD atau TK sekalipun, untuk bisa masuk di sekolah A, B, C, dan D, dan sekolah tertentu lainnya, ada tes baca, tes hitung, tes wawancara. Bayangkan seperti apa tes wawancara untuk anak tingkat SD. Saya tidak bisa membayangkannya. Sejauh mana Anda bisa membaca? Apa yang Anda lakukan di luar jam sekolah ketika Anda di taman kanak-kanak? Saya tidak tahu. Kita telah membangun sistem pendidikan kita dengan model makanan cepat saji. Itu yang James Oliver lihat. Seorang chef yang memulai inisiatif akan pentingnya membangun budaya makan sehat di sekolah dan masyarakat umum melalui program School Dinners, Ministry of Food and Food Revolution USA. Kita tahu ada dua model untuk menjamin kualitas dalam makanan catering. Satu adalah makanan cepat saji, di mana standar semuanya sama di setiap cabang. Yang satunya lagi adalah seperti restoran-restoran Zagat dan Michelin, di mana semuanya tidak terstandardisasi, mereka disesuaikan dengan keadaan lokal. Dan kita telah menjual diri kita ke dalam model cepat saji pendidikan yang bisa dikatakan menghabiskan energi dan menguras semangat kita, sama halnya seperti makanan cepat saji yang kita asumsikan dalam tanda kutip mengenyangkan, namun sebenarnya menguras kesehatan fisik kita. Saya rasa kita harus menyadari beberapa hal di sini. Satu adalah bahwa bakat manusia sungguhlah sangat beragam. Orang-orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tahu ada 2 anak dengan umur yang sama, dan masing-masing diberi piano. Lalu mereka bisa memainkan piano dengan kemahiran atau karakter yang sama. Itu tidak mungkin. Kalaupun ada, itu hampir tidak mungkin. Ibaratnya, Budi senang memainkan piano bergenre jazz, lalu Agus senang memainkan piano bergenre pop. Tapi bukan hanya tentang bakat yang beragam. Yang penting lagi adalah mengenai antusiasme. Perasaan yang mendorong semangat dan memantik energi kita. Dan seringkali orang-orang tidak diperhatikan karena mereka mahir di bidang yang kita anggap tidak dominan. Karena itu yang dikatakan oleh pendidikan. Kita tidak bisa mengingkari jika kita melakukan hal yang kita cintai di bidang yang kita mahir. Waktu akan berjalan dengan cara yang benar-benar berbeda. Kita tahu ini. Jika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, 1 jam terasa seperti 5 menit. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak menggetarkan jiwa kita, 5 menit saja akan terasa 1 jam. Dan alasan utama begitu banyak orang memilih keluar dari pendidikan adalah karena sistem yang tidak memberikan mereka semangat. Pendidikan tidak memberikan energi dan tidak memanggil antusiasme mereka.
Jadi saya rasa kita harus mengubah narasi. Kita harus beranjak dari apa yang pada dasarnya sebuah model industri dari pendidikan, sebuah model manufaktur yang didasari oleh linearitas dan konformitas dan mengelompokkan orang. Kita harus meninggalkan sistem itu. Dan kita harus bergerak menuju sebuah model yang didasari lebih kepada prinsip-prinsip permakultur. Kita harus menyadari bahwa perkembangan manusia bukanlah sebuah proses mekanik, melainkan proses organik. Dan kita tidak dapat memprediksi hasil dari perkembangan manusia. Yang dapat kita lakukan hanyalah layaknya petani dalam merawat pertanian model permaculture, menciptakan kondisi atau ekosistem di mana keberagaman dapat berkembang dan mendukung satu sama lain dengan peran masing-masing. Jadi ketika kita melihat reformasi pendidikan dan transformasinya, hal ini bukan berarti copy-paste sistem, bukan dengan mudah mengadakan sistem. Ada banyak upaya atau inisiatif pendidikan seperti The Knowledge is Power Program atau KIPS, sebuah network dari charter school yang didirikan pertama kali di San Francisco dan sudah diadaptasi ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat sana. Sistem ini bagus karena memberi kesempatan berupa personalized learning kepada para siswanya dengan mengedepankan asas kolaborasi guru, siswa, keluarga, dan sektor lingkungan sekitar sekolah untuk membantu siswa menentukan a choiceful life. Selain CAPE, ada banyak sekali model hebat yang sebenarnya sudah atau mulai dikembangkan di berbagai negara dengan kondisi sosial masyarakat dan alam yang berbeda. Seperti di Finlandia, mereka punya program Creative Education. Ini adalah tentang menyesuaikan dengan keadaan kita dan peserta didik yang ada, dan mempersonalisasikan pendidikan kepada para siswa yang ada. Dan saya rasa transformasi pendidikan dan sedikit contoh yang saya sebutkan tadi adalah jawaban untuk masa depan, karena bukan hanya mengenai membuat sebuah solusi baru, namun menciptakan sebuah gerakan dalam pendidikan di mana orang-orang dapat mengembangkan solusi-solusi mereka sendiri dengan bantuan dari luar yang didasari oleh kurikulum yang terpersonalisasi. Sekarang melalui podcast ini saya percaya, para pendengar, kita mewakili bidang masing-masing sumber daya manusia yang luar biasa di bidang bisnis, multimedia, sosial, humaniora, dan bidang penting lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita yang mendengarkan podcast ini dengan diversitas kita, digabungkan dan ditemukan dengan bakat luar biasa dari para guru di sekolah-sekolah, dapat menciptakan kesempatan besar untuk mendorong revolusi ekosistem pendidikan. Dan saya mengajak Anda kita semua untuk terlibat di dalamnya karena ini sangat penting, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masa depan generasi setelah kita. Kita harus berpindah dari model industri ke model permaculture, di mana saya yakin setiap sekolah akan dapat berkembang esok hari. Di sanalah anak-anak membangun dan mengalami hidup di awal fase penting, atau di rumah, jika di sanalah mereka memilih untuk belajar dengan keluarga atau teman-temannya. Jikalau aku mempunyai kain sulaman surgawi yang ditenun dari emas dan cahaya keperakan, birunya dan remangnya dan kain gelap layaknya malam dan terang, dan setengah terang, aku kan menebarkan kain-kain itu di bawah kakimu. Tapi aku seorang miskin, hanya punya mimpiku, maka aku menebarkan mimpi-mimpiku di bawah kakimu. Tapaklah dengan lembut karena engkau menapaki mimpi-mimpiku. Ini adalah poem berjudul 8 Wishes for the Clouds of Heaven dari William Butler Yeats, penerima Nobel Literatur Sastra 1923. Kita lihat setiap hari di mana saja anak-anak atau generasi setelah kita menebar mimpi-mimpi mereka di bawah kaki kita. Jika detik ini, kita baru mencari jalan untuk menawarkan pilihan yang sesuai dengan siapa mereka melalui pendidikan, setidaknya kita harus menapaki mimpi-mimpi generasi setelah kita dengan lembut. Terima kasih.